Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Ibu Yeti, sebenarnya kenapa suami Ibu pada saat kejadian itu tidak berusaha untuk melerai, Bu? Karena sempat dihantam ke aspal, bahkan bawa senjata laras panjang. Untuk apa? Pertama anak saya itu hanya menyebutkan doang, tidak ada senjata. Tapi pastinya saya kan tidak ada di tempat ya. Terus kalau untuk tidak melaraikan itu, karena mereka saling kedua belah pihak ya ingin berduel, ya dilanjutkan aja sampai selesai. Kalau udah puas, akhirnya mereka akan didamaikan di situ, diobatin, apa namanya, diajak untuk ya dikasih makan sikit-sikit lah gitu, untuk menghilangkan rasa kesal. Setelah itu kan ada chat-chatan juga bahwa ya sudah selesai gitu. Tapi ya saya juga tidak tahu lah ya. Akhirnya kan melapor, ya anak saya juga melapor. Padahal kan itu intinya bukan penganiayaan, tapi kedua ya antara dua pemuda ya. Oke, Bu Elvi tolong ditanggapi, ini bukan penganiayaan menurut Ibu Yeti, tapi adalah dua anak muda berduel. Sudah sempat berdamai di rumah Ibu Yeti, tapi pada akhirnya dilaporkan. Tanggapan Ibu? Maaf Ibu, seperti saya bilang, untuk seorang anak umur 20 tahunan, tidak akan berani berduel Ibu di rumah Bapak AKBP Akhirudin yang diketahui itu polisi. Itu saya yakin Bu. Orang mana saja tidak akan berani Ibu datang ajak berantem anak Pak Akhirudin, itu pasti nggak ada yang berani Bu. Karena bapaknya kan polisi Bu. Saya aja yang tua takut Bu sama polisi, apalagi anak kecil. Terus Bu, yang kedua, kalau dibilang itu bukan penganiayaan, berduel, cobalah Bu secara manusia. Mungkin rakyat Indonesia bisa lihat Bu, apakah itu berduel? Kalau berduel itu kan Bu tidak ditonton oleh abangnya Aditya, tidak ditonton oleh bapaknya. Macam mana anak saya saya nggak bisa cerita sih Bu, kalau lihat itu. Baik. Saya stres sekali. Ibu Elvi. Diantukkan kepala anak saya ke lantai, Ibu berdarah lantainya Bu. Ya, Ibu Elvi. Bagaimana dipijak kepala anak saya Ibu? Bu Elvi, mohon maaf saya potong. Saya turut bersimpati ya mengenai kronologi kejadian. Tapi dari kejadian kemudian dilaporkan. Nah, ini kan sekarang agak cukup panjang waktunya. Dapat info apa dari kepolisian? Maksudnya apakah kasusnya terkatung-katung atau seperti apa, Bu? Itu kita laporkan Ibu kejadian pemukulan 22. Jadi dilaporkan 22 sore. Anak saya sudah laporkan, sesudah dilaporkan mungkin butuh saksi, butuh beberapa orang lagi untuk ditanyakan, makanya prosesnya agak terhambat Ibu. Nah, terus dikarenakan juga anak saya kan tidak sekolah di sini, jadi waktunya terbatas. Tapi pihak Polrestabes bilang untuk saat ini sudah dulu pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Ken. Tapi saya juga nggak tahu Ibu, saya rasa memang kenapa lambat sekali prosesnya. Sampai akhirnya tanggal 27 Februari Ibu, Ken Admiral dijadikan bahasa hukumnya dikirim surat ke kejaksaan, dijadikan sebagai pelapor Ibu. Kalau saya orang awam menganggap anak saya yang dipukul hancur-hancuran, kok anak saya pula yang dijadikan terlapor. Baik. Nah, itulah Bu yang mendorong saya akhirnya. Ya, intinya mungkin saya sudah nangkap. Intinya mungkin pertanyaan begini, karena Ibu adalah keluarga polisi, otomatis ada power di sini. Ada tidak intervensi dari Ibu dan keluarga untuk membuat kasus ini lambat, bahkan juga justru melaporkan Ken Admiral? Seperti apa Bu klarifikasinya? Setelah habis kejadian melapor itu, kita tidak ada intervensi ke siapapun, nggak ada. Saya ya sesuai dengan alurnya saja. Cuman saya yang mau pertanyakan apa hubungannya atau itu apa kepentingannya akun Mazini ini yang memviralkan, yang membuat ramai. Ibu berarti keberatan kasus ini ramai begitu, kenapa Bu? Ya bukan keberatan sih, hanya kepengen tahu kepentingan Mazini ini apa gitu. Akun Mazini ini gitu. Oke. Ibu Elvi. Ya, dia karena menyebutkan langsung anak saya sebagai pelaku yang seperti yang sudah tidak ada ampunnya lagi gitu loh, seperti ini. Ibu Elvi, yang memviralkan kasus ini ada hubungannya dengan keluarga Ibu atau apa Bu? Bagaimana Bu?
Yang memviralkan ini bukan Ibu. Itu kan terus terang 1 hari sebelum hari Lebaran kita terima flash disk dikirim Ibu. Nah, 1 hari sebelum hari Lebaran, dari flash disk itu baru kita ketahui bagaimana aslinya kejadian itu terjadi, Ibu. Disitulah saya hancur kali melihat anak saya. Sementara flash disk itu saya rasa, Bu, sumbernya itu dari keluarga Pak Akhirudin atau teman-teman Aditya. Karena itu Ibu bisa lihat posisi pengambilan video itu ada dari arah dalam rumah. Ya. Pihak Pak Akhirudin, Bu. Betul. Yang memvideokan jadi, bukan, tapi kalau yang memviralkan Ibu, kami rekayasa apapun, Bu. Kalau iya, yang memvideokan memang bukan dari pihak Ibu. Kalau yang memviralkan itu saya. Ya, yang memviralkan siapa, Bu? Ibu Kalau yang memviralkan izin Ibu, saya nggak pernah tahu, Bu. Oke. Ya. Oke. Saya nggak pernah tahu yang memviralkan, Bu, karena videonya kan juga saya terima, Bu. Ya. Dari orang lain. Ya, baik, ditahan dulu Ibu. Memang tidak akan masalah ini kasus viral, kenapa? Tapi memang biasanya kasus viral baru ditindak secara hukum. Bagaimana kemudian Mas Reza melihatnya? Kita mau tafsirkan negatif atau positif? Kalau tafsirkan bebas secara lah, negatif, saya agak takut juga ini bagaimana. Kalau tafsirkan secara negatif berarti seolah-olah kan polisi tidak bekerja sebelum peristiwa kejahatan atau peristiwa pidana itu dihebohkan. Ya. Seolah-olah polisi ini mengalami problem insensitivitas, kata teman saya begitu. Mengalami penumpulan kepekaan. Baru kemudian digedor lewat aksi yang mempermalukan lewat media sosial, baru kemudian polisi bergerak. Seolah-olah seperti itu. Itu tafsiran negatif. Kalau tafsiran positif adalah justru ingin saya katakan ini polisi responsif. Bahwa ternyata cara yang paling efektif untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan, talenta bukan, ada dengan memastikan bahwa seluruh khalayak tahu. Ketika seluruh khalayak tahu, maka polisi akan lebih responsif di situ. Sekali lagi tergantung kita mau menafsirkan yang mana. Apapun itu, menurut saya sekali lagi berdasarkan pemberitaan media massa ya, saya tidak melangkahi kerja kepolisian, tapi tidak saya melihat ada 2 pekerjaan rumah di sini. Pertama terkait dengan dugaan pidana, apakah itu penganiayaan, apakah itu perkelahian, silakan saja polisi investigasi, itu terkait eksternal. Sementara internal adalah menurut saya terhadap Pak Polisi, Pak AKBP Akhirudin kalau saya tidak salah, sepatutnya tidak hanya diproses dari sisi etik, tapi juga dari sisi pidana. Karena ada sekian banyak pasal yang barangkali mengena kepada beliau. Baik itu misalnya tidak melaporkan atau tidak memberitahukan ketika ada niat jahat, membiarkan orang dalam kesengsaraan, tidak memberikan pertolongan dan sejenisnya. Baik, Ibu, Bu Yeti, sekarang mungkin terakhir kepada Ibu, apa yang mau Ibu sampaikan kepada masyarakat, bahkan juga kepada Ibu Elvi ya? Karena saat ini, sore itu saya sudah dihujat habis-habisan anak Ibu, bahkan suami Ibu, keluarga besar Ibu, seperti apa? Saya sih bermohon kepada keluarga Ken, ya pada intinya kan Ken sama Aditya berkawan. Perselisihan memang pasti ada, perkawanan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja sebagai orang tua. Harapan saya sih, ya kemari Bu, kita buka pintu hati Ibu. Saya bermohon sekiranya masalahan ini kita kekeluargaan itu mungkin yang lebih baik. Saya bermohon kepada Ibu, kalaupun memang saya harus pergi menjumpai Ibu, saya bermohon kepada Ibu. Saya tidak tahu lagi mau berbuat apa ada di Jakarta ini, Bu. Saya nggak bisa ngomong lagi, Bu. Ibu tidak ingin peristiwa ini terjadi. Pada dasarnya orang tua tidak ada yang berkeinginan, Bu, seperti ini. Sampai tadi malam saya sampai sekarang bekerja mata pun tidak mendengar anak saya sudah memakai baju warna kuning. Baik, Bu Elvi, mohon ditanggapi Bu bahwa ada keinginan untuk apa ya Bu ya? Ya silahkan Ibu. Ibu, ini saya berbicara sebagai orang tua. Kalau untuk kita bahas memaafkan secara dunia dan akhirat, saya sudah maafkan Bu. Tetapi Bu, kalau Ibu bilang untuk berdamai, rasanya kan Bu, kayak mana saya mau bilang Bu ya, nggak bisa terlupakan Bu. Macam mana Aditya hantuk-hantukkan kepala anak saya ke lantai Bu. Macam mana hati dia pijak-pijak kepala anak saya Bu. Macam mana Aditya tendang-tendang kepala anak saya Bu. Aditya bilang ku matikan kau,
Untung aja Bu, senjata laras panjang itu nggak keluar Bu. Jadi kalau saya pribadi, saya bisa merasakan sedihnya hati ibu, susahnya hati ibu. Saya kan juga sama-sama orang tua Bu. Tapi saya mohon 10 jari Bu, biarlah hukum ini berjalan normal Bu. Supaya juga sedikit pembelajaran untuk Adit ke depan. Nggak boleh kita arogan seperti itu Bu. Mohon kali Bu, biarlah proses hukum berlanjut Bu. Iya, Mohon pengertiannya terima Bu. kasih Ibu Elvi. Mas Reza, saya jadi terharu karena pada akhirnya ini nasi sudah jadi bubur ya. Orang tua juga yang jadi korban. Saya pun terharu sebetulnya. Tetapi kasus ini berbeda dengan kasus Mario Dendi yang melakukan penganiayaan luar biasa terhadap David. Dalam situasi kasus yang satu itu salah satu pihak paling tidak masih merupakan anak-anak. Jadi wajar kalau kemudian orang tua angkat suara mewakili atas nama anaknya. Tetapi dalam kasus ini sepemahaman saya, sekali lagi dari pemberitaan di media massa, antara Aditya dan Ken sama-sama sudah berusia dewasa. Alhasil semestinya Aditya sebagai individu dewasa yang justru harus lebih artikulatif menyampaikan keinginan dia untuk damai dan seterusnya. Apakah diterima atau tidak itu lain persoalan. Tetapi sekali lagi tidak cukup orang tua yang hadir dalam kasus ini. Kenapa? Sekali lagi karena Aditya dan Ken sudah dewasa. Karena sudah dewasa, pertanggungjawaban pidana tidak bisa dialihkan. Baik. Keharusan untuk bersuara, keinginan untuk berdamai, restoratif justice atau apapun sebutannya, idealnya keluar dari mulut Aditya. Baik, kalaulah Ibu terakhir kasus ini dibawa ke ranah hukum tetap lanjut, Ibu mau tidak mau ikhlas, bagaimana Bu? Sekarang saya tidak tahu berpikir apa Ibu. Yang pada intinya saya berharap Ya, baik. Ibu, terima kasih ya banyak atas waktunya Ibu. Saya juga orang tua, saya bersimpati juga kepada Ibu. Saya pun juga menaruh simpati luar biasa kepada korban di sini karena korban anaknya dianiaya, siapa yang tidak mau pemirsa. Saya sampai terharu. Tapi saya harus mengakhiri Apa Kabar Indonesia Malam. Kita serahkan saja ini proses ke kepolisian. Kita tunggu nanti akan seperti apa. Saya Caca Anissa menutup. Selamat malam, sampai jumpa.